3 Kebidanan Universitas Aisyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video tentang konsep dasar imunologi. Enjoy for your watching. Selamat datang di video konsep dasar imunologi. Topik pembahasan konsep dasar imunologi kali ini adalah yang pertama, imunologi. Yang kedua, sistem imun. Yang ketiga, respon imun. Yang keempat, patogen, antigen, dan antibodi. Yang kelima, vaksin. Yang keenam, imunisasi dan program imunisasi. Kenapa sih penting untuk mempelajari konsep dasar imunologi? Karena imunologi membantu kita memahami fungsi sistem imun tubuh kita, perannya dalam mencegah penyakit dan melawan infeksi, serta pengembangan pengobatan dan vaksin. Selamat menyaksikan. Apa itu imunologi? Cabang ilmu biologi yang mempelajari sistem imun atau sistem pertahanan tubuh terhadap benda asing seperti mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, parasit, serta terhadap sel-sel abnormal seperti sel kanker. Sejarah imunologi. Sejarah imunologi dimulai dengan penemuan vaksin cacar sapi atau smallpox oleh Edward Jenner pada tahun 1796. Pada masa itu, wabah cacar merupakan wabah yang belum ditemukan obatnya. Edward Jenner, seorang dokter Inggris, melakukan pengamatan kepada para pemeras susu sapi dan bertanya kenapa mereka tidak ada yang terkena smallpox. Berdasarkan dari salah satu korban cacar sapi, yaitu Sarah Nelmes, mengatakan kalau dia sudah terkena cacar dari sapi dan dia merawat keluarganya yang terinfeksi cacar dan tidak tertular. Dari pernyataan tersebut, Edward menemukan bahwa paparan cacar sapi atau vaksinia memberikan perlindungan terhadap cacar manusia atau variola. Untuk meyakinkan penemuannya, dia meminjam anak tukang kebunnya yang berusia 8 tahun untuk disuntikan cacar sapi dan kemudian menunggu beberapa minggu. Lalu, menyuntikkan cacar manusia atau variola. Dan hasilnya, anak tersebut tidak terkena cacar. Penemuan ini menjadi dasar bagi pengembangan vaksinasi dan menunjukkan bahwa tubuh dapat mengembangkan kekebalan terhadap penyakit tertentu setelah terpapar dengan versi lemah atau mati dari patogen tersebut. Setelah itu, the father of immunology atau bapak imunologi, Louis Pasteur, menyempurnakan hasil penelitian Edward dan dikenal sebagai pencetus imunologi modern, serta mengembangkan vaksin untuk penyakit lain pada abad ke-19. Pada abad ke-20, ilmuwan mulai memahami bagaimana tubuh mengenali dan melawan kuman, dan ditemukanlah antibodi, limfosit, dan sel-sel imun, dan berkembang vaksin-vaksin baru. Imunologi bukan hanya berkembang di barat, tetapi juga telah disentuh oleh pemikir Islam sejak abad ke-9. Istilah imunologi belum dikenal, namun konsep kekebalan tubuh dan pencegahan penyakit sudah dipraktikkan dalam dunia Islam. Rasulullah bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu negeri, maka janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan jika wabah itu terjadi di tempat kamu berada, maka jangan keluar darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip dasar pencegahan penyakit yang merupakan bagian penting dalam imunologi. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu patogen, antigen, dan antibodi. Yang pertama, apa itu patogen? Patogen adalah istilah medis untuk mikroorganisme atau kuman yang menyebabkan penyakit pada makhluk hidup lain, termasuk manusia. Patogen dapat berupa virus, bakteri, jamur, atau parasit. Apa itu antigen? Antigen adalah bagian dari patogen yang dikenali oleh sistem imun dan memicu respon imun. Apa itu antibodi? Antibodi adalah protein pelindung yang dibuat oleh limfosit B untuk melawan antigen. Imunitas atau kekebalan tubuh adalah kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melindungi diri dari infeksi, penyakit, dan kerusakan sel.
Fungsi sistem imun, pertama, proteksi tubuh dari infeksi mikroorganisme, kedua, mengendalikan dan menghancurkan sel abnormal, ketiga, mengenali dan menetralisir benda asing, yang keempat, mengendalikan memori imun untuk respon yang lebih cepat di masa depan. Pada tubuh manusia, terdapat dua jenis imunitas, yaitu imunitas alami atau innate immunity dan imunitas spesifik atau adaptive immunity. Imunitas alami atau innate immunity merupakan pertahanan tubuh bawaan termasuk kulit, mukosa, sel fagosit, dan protein darah seperti komplement, interferon, dan lain-lain. Imunitas spesifik atau adaptive immunity dihasilkan setelah paparan terhadap antigen, memiliki spesifikasi memori dan regulasi diri. Sistem imun atau sel dan molekul yang berperan dalam pertahanan tubuh memiliki respon ketika sel-sel dalam tubuh bereaksi terhadap antigen, senyawa yang dapat berkaitan dengan antibodi, dan imunisasi upaya merangsang sistem imun dengan vaksin atau dengan transfer antibodi, yaitu protein yang dihasilkan sebagai respon terhadap antigen. Mekanisme imunologi terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme bergantung oksigen melibatkan produksi radikal bebas untuk membunuh patogen, dan yang kedua, mekanisme tanpa oksigen menggunakan enzim seperti lysosome, lactoferrin, dan protein kationik untuk menghancurkan mikroba. Sel-sel imun terbagi menjadi dua, yaitu limfosit T dan B yang berperan dalam imunitas spesifik, monosit dan makrofag berperan dalam fagositosis, dan sel natural killer menghancurkan yang terinfeksi virus atau kanker. Cara kerja sistem imun. Segera setelah sel-sel menemukan sesuatu yang abnormal, mereka akan melepaskan protein sinyal yang disebut sitokin. Ini bertindak seperti alarm yang mengaktifkan berbagai sel kekebalan tubuh dan mengatur ulang prioritas pertahanan tubuh. Kamu akan merasa mengantuk dan lelah. Reaksi-reaksi ini terjadi karena tubuhmu menghemat energi dan menggunakan sebagian besar untuk sistem kekebalan tubuh. Jika digambarkan, maka kamu seperti negara yang diserang dan yang harus kamu lakukan adalah menyerang musuh dengan banyak prajurit dan senjata. Hal itu berlaku juga untuk sistem kekebalan tubuh yang membutuhkan banyak energi asam amino dan berbagai elemen untuk membuat senjata, dan sistem kekebalan tubuh mulai membuat jutaan sel-sel khusus untuk melawan virus yang menyerang tubuhmu. Dan ini adalah makrofag, garis pertahanan pertama sistem kekebalan tubuh. Benda besar ini seperti gurita, menggulurkan tentakelnya untuk menangkap bakteri dan virus dan memakannya. Makrofag memakan sekitar 100 virus bakteri sebelum mati. Dan jika terlalu banyak musuh, makrofag meminta dukungan. Berikutnya adalah neutrofil. Dia dilahirkan untuk membunuh, dan begitu neutrofil mencapai medan perang, mereka mulai menyemburkan bahan kimia mematikan pada bakteri dan virus atau hanya melahapnya, dan karena itu neutrofil kadang-kadang tak sengaja menabrak sel-sel normal. Selanjutnya, yang ini disebut dendritic cell. Sementara sel-sel kekebalan lainnya bertarung di garis depan, sel-sel dendrik merobek bakteri dan membaginya menjadi bagian-bagian kecil untuk mengumpulkan sampel, menghubungkan ke jaring-jaringan tubuh, serta kelenjar getah bening. Setelah itu, dia bergerak memutar dan memperkenalkan bakteri kolektif ke setiap sel T yang ditemui, menginduksi aktivasi dan proliferasi sel T. Faktanya, ada banyak faktor patogen dalam lingkungan hidup kita. Berbagai bakteri dan virus, mereka dapat menyerang tubuh kapan saja, dan sistem imun adalah sistem pertahanan manusia. Apa itu vaksin? Vaksin berasal dari kata Latin vacca atau sapi, yaitu zat yang diberikan ke dalam tubuh untuk merangsang sistem imun membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Vaksin mengandung antigen yang sudah dilemahkan, dimatikan, atau dimodifikasi sehingga aman. Tujuannya agar tubuh dapat membentuk memori imun. Pertama, vaksin hidup yang dilemahkan atau live attenuated vaccine, yaitu mikroorganisme atau patogen hidup yang sudah dilemahkan. Vaksin ini tidak menimbulkan penyakit. Tujuannya untuk merangsang respon imun yang kuat. Contoh vaksin hidup yang dilemahkan adalah vaksin BCG,
Vaksin BCG adalah vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang bertujuan untuk kekebalan tubuh terhadap tuberkulosis atau TBC. Dosisnya adalah 0,05 mili dan disuntikan secara intrakutan di lengan. Vaksin MMR. Vaksin ini melindungi tubuh dari 3 jenis penyakit, yaitu campak, gondongan, dan rubella. Dosis dari vaksin ini adalah 0,5 mili dan disuntikan secara subkutan. Vaksin varicella. Vaksin varicella adalah imunisasi untuk melindungi anak-anak dan orang dewasa dari virus varicella zoster atau cacar air. Dosisnya 0,5 mili dan disuntikan secara subkutan. Vaksin polio. Vaksin polio trivalen yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3 atau strain Sabin yang sudah dilemahkan. Dosisnya adalah 0,5 mili dan diberikan secara intramuskular atau subkutan. Vaksin campak. Vaksin campak adalah pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Dosisnya adalah 0,5 mili dan diberikan secara subkutan di lengan atau paha. Vaksin rotavirus. Vaksin rotavirus adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah diare berat pada bayi. Vaksin ini diberi dengan cara oral dengan 0,5 mili atau 5 tetes per dosis. Vaksin mati atau inaktif, disebut juga inactivate vaksin. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, tetapi tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Contohnya adalah vaksina hepatitis A. Vaksina hepatitis A berguna untuk mencegah penyakit hepatitis A. Dosisnya adalah 0,5 mili disuntikan secara intramuskular. Selanjutnya ada vaksin influenza. Vaksin influenza bertugas untuk melindungi dari penyakit flu. Dosisnya adalah 0,5 mili dan diberikan secara intramuskular. Selanjutnya, vaksin polio. Vaksin polio trivalent yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3 atau strain Sabin yang sudah diinaktifkan. Dosisnya adalah 0,5 mili diberikan secara intramuskular atau subkutan. Vaksin Japanese encephalitis. Vaksin ini bertujuan untuk mencegah radang otak. Vaksin ini adalah program imunisasi rutin di wilayah endemis atau yang beriklim tropis. Dosisnya adalah 0,5 mili diberikan secara subkutan. Vaksin toksoid atau toksoid vaksin. Vaksin toksoid adalah vaksin yang mengandung racun atau toksin dari bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya, tetapi masih bisa memicu respon imun. Contoh dari vaksin toksoid adalah vaksin tetanus difteri. Vaksin ini berfungsi untuk melindungi diri dari tetanus dan difteri. Dosisnya adalah 0,5 mili diberikan secara Vaksin subunit, rekombinan, polisakarida, dan konjugat. Vaksin ini adalah bagian tertentu dari mikroorganisme seperti protein, gula atau kapsid, atau selubung di sekitar kuman, bukan keseluruhan mikroba. Contoh vaksinnya adalah vaksin hepatitis B, vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksius, berasal dari HBsAg, diberikan sebelum bayi berumur 24 jam. Dosisnya adalah 0,5 mili diberikan secara intramuskular di paha. Selanjutnya, vaksin pneumococcus atau PCV. Vaksin ini adalah vaksin yang melindungi tubuh dari infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Adalah vaksin yang menyebabkan penyakit seperti pneumonia. Dosis yang diberikan adalah 0,5 mili secara intramuskular. Vaksin tifoid. Vaksin ini berguna untuk mencegah penyakit tifus atau tipes. Dosisnya adalah 0,5 mili diberikan secara suntik secara intramuskular.
Vaksin DPT HB HIV. Vaksin ini adalah vaksin kombinasi yang melindungi anak dari 5 penyakit difteri, pertusis atau batuk rejan, tetanus, hepatitis B, dan Haemophilus influenza tipe B atau HIB. Dosis yang diberikan adalah 0,5 ml secara intramuskuler. Vaksin mRNA atau messenger RNA adalah vaksin yang mengandung materi genetik atau mRNA dan virus yang menginstruksikan sel tubuh untuk membuat antigen virus sendiri. Vaksin ini tidak mengandung virus. Vaksin ini juga membuat protein memicu respon imun. Contohnya adalah vaksin COVID-19 yang terdiri dari Pfizer dan Moderna. Vaksin vektor virus atau viral. Vaksin ini bekerja menggunakan virus jinak sebagai pembawa gen dari virus lain yang masuk ke tubuh dan menstimulasi pembentukan antibodi. Contohnya adalah dengan membuat vaksin COVID-19, yaitu AstraZeneca dan vaksin Ebola. Waktu bayi, kita adalah makhluk paling lemah yang lahir ke dunia. Pertama kali hal buruk yang mengintai adalah penyakit. Makanya, kita wajib untuk diimunisasi mulai dari bayi hingga dewasa. Lalu, apa yang terjadi jika dari kecil kita tidak pernah diimunisasi? Pastinya, semua penyakit yang ada di sini bisa menyerang kita kapan saja. Anak yang tidak diimunisasi atau tidak lengkap imunisasinya tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang sempurna, jadi rentan terkena berbagai penyakit tadi. Mereka dapat menderita sakit, bahkan yang paling parah bisa menyebabkan kecacatan hingga meninggal dunia. Selain itu, mereka juga bisa menjadi sumber penularan bagi orang lain. Adapun manfaat dari anak yang imunisasinya lengkap adalah akan terlindungi dalam jangka panjang sehingga anak selalu sehat dan kuat. Makanya penting bagi kita untuk imunisasi sedari bayi, karena banyak bakteri dan virus sekitar yang mudah menular ke anak ataupun orang-orang dewasa, apalagi buat yang belum diimunisasi. Walaupun kita terpapar penyakit-penyakit mengerikan tadi, jika sudah diimunisasi, gejalanya jauh lebih ringan dan tidak akan berbahaya. Untuk imunisasi bayi dimulai sejak lahir hingga umur 11 bulan. Untuk imunisasi usia balita dimulai dari umur 12 sampai umur 23 bulan ya. Imunisasi juga diberikan saat anak masuk usia sekolah atau yang bisa dikatakan BIAS. BIAS adalah imunisasi lanjutan pada anak sekolah dasar yang dilaksanakan pada bulan tertentu. Dan imunisasi ini diberikan ke anak usia dari 7 sampai 12 tahun. Lalu imunisasi akan diberikan kepada anak sekolah dasar dari kelas 1, kelas 2, kelas 5 sampai kelas 6. Imunisasi yang perlu kita ketahui lagi adalah imunisasi tetanus, di mana imunisasi ini diberikan untuk wanita usia subur termasuk wanita hamil dengan rentan waktu yang sesuai.